Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perikas, STA MPDK. Kali ini saya akan menyampaikan renungan atau khotbah tentang satu tema, yaitu berhati-hatilah terhadap pilihanmu. Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap pilihanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami merindukan firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu siap mendengar. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memegangnya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 yang berbunyi demikian. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya bermula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan,
seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita, hati-hati dengan pilihanmu. Tema ini sengaja saya hubungkan dengan kondisi atau keputusan yang diambil oleh Lot, keponakan dari Abraham. Lot memandang bahwa daerah dekat Sodom itu sangat subur, sangat hijau, artinya sangat menjanjikan bagi ternak-ternaknya, bagi usaha kebutuhan hidupnya. Dan pilihan ini sangat ekonomis. Pilihan ini sangat tepat menurut Lot, karena bagi Lot, ketika Abraham memberi kesempatan kepada dia untuk memilih, itu adalah pilihan terbaik bagi Lot. Lot memandang pilihannya dari apa yang dilihat oleh matanya sendiri, mata hati, mata keinginannya. Lot melihat bahwa tanah yang subur, segala satu yang penuh dengan kekayaan yang bisa mencukupi atau bahkan memberikan sumbangsi berlimpah-limpah terhadap kekayaan Lot. Karena itu dia mengarahkan matanya di daerah yang sangat-sangat subur. Namun demikian, saudara-saudaraku, berbeda dengan Abraham. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, Abraham malah memberi kesempatan kepada keponakannya untuk memilih lebih dulu. Sebenarnya Abraham sebagai orang tua punya hak untuk lebih memilih atau lebih pertama memilih dia mau kemana. Abraham punya kesempatan untuk memilih yang terbaik baginya. Tapi kesempatan itu diberikan kepada Lot. Dan Lot merasa bahwa ini peluang yang terbaik bagi dia untuk mengambil keputusan memilih tempat atau daerah
yang baik untuk kebutuhan hidup kekayaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, tindakan pertama dari Abram kepada Lot untuk memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, ini menunjukkan bahwa Abram tidak punya ambisi lebih, tidak geragas, tidak terburu-buru mengambil pilihan hidupnya. Mereka harus berpisah karena punya kekayaan yang banyak. Abram memberi kesempatan kepada keponakannya untuk memilih. Ini merupakan sikap yang luar biasa, karena dari sisi status dia layak untuk memilih lebih dulu, tapi dia menanggalkan statusnya untuk memberi kesempatan kepada keponakannya untuk memilih. Ini sikap yang luar biasa, sikap yang pertama yang istimewa dari Abraham. Kita bisa melihat bahwa Abraham tidak punya ambisi yang luar biasa untuk masa depan dari segala kekayaannya. Itu sikap pertama dari Abraham yang patut kita pelajari. Sikap yang kedua adalah ketika Lot sudah memilih lebih dulu, maka Abraham datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban persembahannya kepada Allah. Sikap kedua yang dilakukan oleh Abraham, selain dia tidak terburu-buru, dia tidak punya ambisi untuk mengambil keputusan lebih awal, tapi yang kedua adalah dia mengutamakan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam pilihannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai sentral pilihan keputusannya. Dan ini sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, Abraham sangat tahu, Abraham sangat mengerti bahwa dia tidak pernah tahu apakah daerah ini menjanjikan yang terbaik bagi dia atau tidak. Tetapi Tuhan menjanjikan yang terbaik baginya. Abraham tidak melihat sebagai kawasan itu yang menjanjikan dia, tetapi Abraham lebih melihat Tuhan yang menjanjikan masa depan baginya. Itu dua sikap yang luar biasa. Dan dari sikap Abraham seperti ini, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya bahwa Allah menjanjikan berkat yang luar biasa, berkat keturunan, berkat kelimpahan dari timur, barat, utara, selatan. Allah menjanjikan baginya sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita sangat tahu betul Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dan semua orang percaya itu tahu Abraham. Itu konteks Abraham. Dan saya mau bawa itu di dalam pilihan hidup kita masa kini. Aplikasinya, implikasinya bagi kehidupan kita. Refleksi dari sikap dari Abraham. Saudara-saudaraku, Sodom dan Gomora. Sodom adalah pilihan dari Lot. Pilihan itu lahir dari keputusan pertama, pilihan pertama yang dipercayakan kepadanya. Yang dapat saya tarik, pengertian yang saya dapat tarik dari konteks firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah orang yang terburu-buru mengambil keputusan.
dia kesulitan untuk berhati-hati dalam pilihannya itu. Orang bisa ceroboh karena dia melihat peluang, kesempatan yang terbaik, dan kesempatan ini tidak datang 2 kali. Orang yang merasa bahwa ini momen dia akan geragas, dia akan berusaha untuk cepat mengambil kesempatan itu dan memanfaatkan kesempatan itu, karena ini tidak datang 2 kali. Tetapi dari konteks tema kita, berhati-hati dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Sebenarnya firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apa yang menimpa kita di kemudian hari, apa yang akan kita terima dari setiap pilihan-pilihan kita, dari setiap keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Karena itu, kalau orang percaya mengambil keputusan secara sembarangan atau tidak berhati-hati, itu akan fatal bagi kehidupannya. Kalau seorang pemuda atau pemudi Kristen hanya melihat kepada kegantengan dan kecantikan semata dari pilihan cintanya, maka itu keputusan yang fatal bagi masa depannya. Karena itu pilihan yang semu. Seharusnya keputusan itu harus diambil dari hasil pergumulan yang panjang, hasil pengamatan yang dalam, bukan sesuatu yang terburu-buru dan asal ambil pilihan itu. Karena itu pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, jangan sampai setelah sudah terjadi baru kita menyesal. Terjadinya seperti apa? Karena kita tidak akan pernah tahu masa depan kita. Karena itu masa depan itu harus digumuli. Kita tidak pernah tahu pilihan-pilihan kita itu, keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat atau tidak. Karena itu kita harus mempertimbangkan masak-masak. Kita harus menyaring itu secara baik. Apalagi keputusan-keputusan final atau keputusan-keputusan berharga yang berhubungan dengan masa depan kita. Misalnya keputusan untuk menerima cinta seseorang. Ada banyak perempuan, wanita yang menerima cinta dari laki-laki tanpa mempertimbangkan lagi hal-hal lain selain yang penting saya terima. Nah, setelah menjalani pernikahan yang mendadak itu, pilihan yang asal jadi itu, atau kehidupan yang asal jadi itu, terjadi masalah. Ketika menyesal, kita sudah terlambat. Hati-hati dengan pilihan. Memilih pacar, memilih istri, memilih suami, calon suami, calon istri, itu tidak boleh sembarangan. Karena itu berhubungan dengan sebagian besar waktu hidup kita. Ada orang yang menganggap remeh sebuah pilihan, suatu pilihan. Dan dia bilang, yang penting dia cantik, selesai. Tetapi apa yang dilihat oleh mata kita, tanpa pertimbangan masak-masak, tanpa pergumulan yang luar biasa, itu akan membuat kita hancur, akan membuat kita menyesal. Tapi penyesalan itu terlambat. Itu yang dialami oleh Lot. Dia begitu terburu-buru. Dia melihat padang yang
hijau, daerah yang subur. Ini dia. Tanpa mempertimbangkan, tanpa memperhitungkan bahwa orang-orang yang diam di kawasan itu, apakah orang-orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Dan pada akhirnya Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Apa yang Lot dapatkan adalah kehancuran. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, sebagai pribadi yang diperhadapkan dengan banyak pilihan, pemuda-pemudi Kristen diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, siapakah jodohmu? Siapakah dia? Dan kali ini lewat firman Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa ada begitu banyak rumah tangga Kristen yang hancur karena pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang tidak didasarkan kepada pergumulan dan kesungguhan. Bisa saja hanya sekedar nafsu, hanya sekedar melihat kecantikan, kegantengan, punya mobil mewah, dan banyak orang telah tertipu oleh pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang keliru. Pilihan lain adalah pilihan jabatan. Ketika orang mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu yang besar, yang baik, jangan cepat-cepat senang lalu lupa untuk menggumuli itu. Setiap pilihan kita ada risikonya. Karena itu berhati-hatilah dengan pilihanmu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mempersembahkan korban untuk Tuhan. Abraham percaya kepada pilihan Tuhan bagi hidupnya. Dia berjalan mengitari pergumulan-pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia tidak berjalan dengan kesenangan matanya. Dia tidak berjalan dengan keinginan dirinya sendiri, dengan ambisi-ambisi yang dia bangun, dengan keserakahan diri, dengan keputusan-keputusan cepat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Abraham menggumuli apa pilihannya. Dia berjalan dengan proses yang luar biasa. Dia tidak cepat mengambil keputusan, tetapi dia belajar untuk memahami apa yang terbaik yang Tuhan inginkan baginya. Itu yang dikatakan dengan berhati-hati dengan pilihan. Karena satu kali kita memilih salah, kita akan juga tenggelam dalam kesalahan itu. Satu kali kita memilih benar, kita akan juga menikmati kebenaran-kebenaran dalam pilihan kita. Ketika memilih orang yang tepat, memilih mencintai laki-laki yang tepat atau perempuan yang tepat, maka rumah tangga itu akan bahagia. Karena itu pilihan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham sangat berhati-hati. Karena itu dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia memberi kesempatan kepada Lot, keponakannya, untuk memilih lebih dulu. Padahal secara dari sisi status dia layak, dia harusnya memilih lebih dulu. Tapi dia tidak terburu-buru untuk memilih lebih dulu. Dia berusaha menyaring apa pilihannya itu. Dia berusaha menguji pilihannya. Bahkan dia mengandalkan Tuhan dalam pilihan. Itu terbukti bahwa dia mempersembahkan korban, persembahan kepada Allah. Sampai dengan dia mendapatkan janji-janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan.
kelihatannya ini lebih lambat. Kelihatannya jawaban itu begitu lama. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang merendah hidup kita, Dia tahu kapan pilihan tepat itu kita dapatkan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk memaksa Tuhan. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Supaya pilihan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berserah kepada Allah secara penuh. Itulah jawabannya ketika kita harus berhati-hati mengambil keputusan, mengambil pilihan kita. Saudara-saudaraku, hidup ini dipenuhi dengan tuntutan pilihan dan keputusan. Tetapi ketika Anda memilih benar, Anda akan mendapatkan kehidupan yang layak benar. Tetapi ketika kita memilih salah, kita akan hancur. Nah, ada pilihan-pilihan yang disengaja maupun pilihan-pilihan yang tidak disengaja. Kita tahu bahwa itu akan menimbulkan masalah. Tapi kita tidak apa-apalah. Yang penting menjalaninya. Saya pikir Lot tahu betul, meskipun tempat itu subur, meskipun tempat itu luar biasa kayanya, tetapi Lot tahu betul kelakuan dari orang-orang Sodom dan Gomora. Lot seharusnya tahu bahwa itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang bisa menjadi bumerang bagi pilihannya satu saat. Tapi Lot memaksakan diri untuk masuk dalam pilihan itu. Ada orang bilang, ya sudah, yang penting menikah dulu lah. Nanti baru kita atur, nanti pasti saya doa supaya dia berubah. Apakah itu yang terbaik? Sekali lagi saya mau tekankan tema ini. Hati-hati dengan pilihan. Lot tahu kebenaran, tapi dia mengabaikan kebenaran itu demi untuk pilihannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya kita belajar untuk mengambil keputusan dan pilihan yang tepat. Kiranya kita berhati-hati sekali dengan pilihan kita. Hai pemuda-pemudi, janganlah menyerahkan dirimu kepada pilihan yang salah. Atau janganlah coba-coba memutuskan sesuatu yang kamu tahu bahwa itu salah. Hanya karena dia ganteng, hanya karena dia cantik. Ya sudahlah, masalah moral, masalah kelakuan, masalah kebiasaan-kebiasaan yang salah itu saya terima aja. Nanti juga toh dia akan berubah. Tidak bisa seperti itu. Engkau sedang menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Banyak tawaran-tawaran yang ada di sekitarmu. Menjadi pemandangan-pemandangan indah yang menjanjikan kesuburan bagimu. Kesenangan sesaat bagimu. Tapi saudara-saudaraku, kesenangan sesaat itu satu saat akan engkau pertanggungjawabkan. Lot mengambil keputusan untuk menikmati keindahan Sodom dan Gomora, menikmati kesuburan Sodom dan Gomora. Tetapi setelah itu ada peristiwa di mana Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Dan pada akhirnya Lot harus hancur-hancuran untuk memulai
sesuatu yang baru lagi. Lebih baik pilihan yang lambat, lebih baik keputusan yang lambat dengan penuh pertimbangan daripada pilihan yang cepat tanpa pertimbangan yang matang. Jangan pernah memaksakan dirimu untuk mengambil keputusan yang sembarangan atau asal-asalan. Tapi ujilah pilihanmu, saringlah pilihanmu, supaya engkau mendapatkan kemurnian di dalam pilihan. Supaya pilihan yang kamu ambil pada akhirnya tidak menghancurkan engkau di masa depan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, supaya kita mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan kita, mengambil pilihan yang tepat untuk masa depan kita, sehingga kita berhati-hati mengelola pilihan dan keputusan kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, biarlah kami belajar untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengambil pilihan, sehingga kami tidak salah, kami tidak dihancurkan oleh pilihan kami sendiri, kami tidak dihancurkan oleh apa yang kami putuskan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kami dan menjadikan kami kuat, teguh, kokoh di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Amin.